Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu lagi di dalam MBS Online hari ini. Bila sebelum kita mendengar pengajaran sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada karena Engkau mengasihi setiap kami. Dalam malam hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan pengajaran. Kami menyiapkan hati kami dan telinga kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi. Dan minggu lalu kita belajar yang namanya seorang pribadi, namanya Roh Kudus. Nah saudara, Roh Kudus ini sebetulnya harus tinggal dalam saudara. Harus tinggal ini. Nah kita masuk pada hari ini, bagaimana supaya saudara dibaptis. Baptisan Roh Kudus. Nah, kita lihat, kita coba belajar dan dengan harapan dalam pelajaran ini saudara dibaptis. Saya ulang lagi, saudara dibaptis Roh Kudus. Sangat penting. Kita berdoa, Tuhan, kami mohon pada saat ini Roh Kudus memberikan kami pengertian supaya kami yang mengikuti pelajaran ini dapat menerima dan dibaptis Roh Kudus saat ini dan atau yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, sebetulnya Roh Tuhan itu janji Tuhan, janji Tuhan. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus adalah karunia. Karunia itu diberi, ya kan, kuasa dari Tuhan yang telah dijanjikan bagi setiap orang percaya. Jadi Tuhan sudah mengatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu janji. Nah, saudara bisa buka dalam perjanjian lama juga ada itu, ya kan, perjanjian baru juga ada. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus ada kuasa, power. Harus ada
Suatu kuasa di sini dalam hatimu itu suatu kuasa yang dunamis. Nah, dunamis itu kata awal dari dinamit. Dinamit, yaitu bahan peledak itu. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau, nah ini dengan syarat Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi saudara, kalau selama ini anak Tuhan belum berani bersaksi, hanya diam-diam, ya kan, dia belum bisa mengatakan pada kawannya, pada familinya bahwa dia anak Tuhan, lalu dia bersaksi, maka saudara, jawaban kami adalah Anda perlu dibaptis Roh Kudus. Nah, kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu adalah melambangkan di dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita. Kemudian dan di seluruh Yudea yang agak jauh lagi, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, saudara pelan-pelan bisa bersaksi dari rumah tangga dulu, ya lingkungan, kemudian pada kawan-kawan dalam kota dan keluar kota. Nah, saudara, kita lanjut ya, yang kedua. Saudara, tujuan baptisan apa ini? Jadi Tuhan katakan saudara akan dibaptis, tentunya mempunyai tujuan. Tujuannya apa ini nih? Tujuan tadi. Nah, tadi sudah kita baca dalam Kisah 1:8, menjadi saksi yang penuh kuasa. Jadi saudara, ketika saudara bersaksi, ada kuasa yang mengubah orang yang dengar itu. Nah, ini Kisah 4:13, 33 dan sebagainya. Saudara, yang kedua, hubungan saudara dengan Bapa di surga semakin erat. Amin. Semakin erat. Jadi bukan semakin hanya tahu, tetapi saudara akan dibuat semakin mengenal. Jadi saudara, Roh Kudus akan membawa saudara untuk mengenal Tuhan, mengenal Bapa kita yang ada di surga. Mengenal, sekali lagi, kita memakai mengenal. Itulah sebabnya saudara, kita sebagai anak Tuhan itu hubungan dengan Tuhan yang maha tinggi, dan kita semakin mengenal, bukan tahu dan mengenal itu beda jauh. Nah, saudara bisa lihat dalam Yohanes 16, 14 dan sebagainya. Yang ketiga, saudara akan mendapatkan suatu kegairahan, semangat baru, ya kan, semangat. Kita ikut Tuhan itu bukan hanya rutinitas, baca Alkitab lagi, doa lagi, minggu lagi, kolektor lagi. Saudara tidak ada kegairahan. Nah, tetapi ketika saudara sudah dibaptis Roh Kudus, saudara mempunyai semangat untuk mengikuti Tuhan, bersemangat untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun, dan rela untuk berkorban. Nah, saudara bisa lihat Kisah 2 ayat 11, ya kan. Nah, saudara dan saya yang biasanya hidup dalam najis, hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, dalam kekotoran, ketika saudara terima Tuhan Yesus dan ada Roh Tuhan dalam hati saudara, maka saudara tidak mau lagi itu. Tidak mau lagi dengan hidup najis, bergelimangan dalam dosa, ya kan, dendam terus, kepahitan terus, gosip terus. Tidak bisa. Saudara dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup kudus dan benar. Tentunya ini bukan sekaligus. Ini adalah progresif, artinya pelan-pelan. Saudara akan diubah dengan pelan-pelan oleh Roh Kudus dan oleh firman. Saya ulang lagi, yang mengubah saudara adalah Roh Kudus dan firman. Jadi ada dua yang mengubah saudara dan saya, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan yang saudara perlu baca tiap hari, satu hari diminta 4 pasal. Kemudian saudara juga diminta untuk doa, ya kan, 30 menit satu hari,
saudara juga diminta untuk baca renungan harian yang kami kirimkan pada saudara, yang tentunya mengambil dari Rick Warren dari Amerika, yaitu TGIF, Today God is First, dari Os Hillman di Amerika. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, kalau saudara katakan sudah dibaptis Roh Kudus, tentunya ada bukti. Nah, buktinya apa? Saudara sudah dibaptis Roh Kudus. Tanda lahiriah ada dua nih, ada secara lahiriah saudara bisa bahasa lidah. Bahasa lidah itu. Nah, bahasa asing yang saudara tidak mengerti. Nah, lidah artinya bahasa yang belum pernah saudara pelajari. Jadi ada nanti satu bahasa yang Tuhan berikan pada saudara, itu tanda lahiriah yang pertama. Nanti kita lihat ada yang kedua itu kan, suatu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia ataupun iblis. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi bahasa itu saudara langsung pada Bapa, ya kan? Hanya Tuhan yang tahu, iblis pun tidak tahu. Kalau kita pakai bahasa lidah, artinya kita sedang berbicara pada Bapa. Nah, saudara, yang kedua ini yang penting ini. Bukti bahwa saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Satu, tanda lahiriah saudara bisa bahasa lidah. Bahasa asing tentunya pelan-pelan ya. Nah, yang kedua, hidup saudara semakin serupa dengan Yesus. Ya kan? Buktinya saudara sudah dibaptis. Jangan begini, aku sudah dibaptis dengan Roh Kudus, bisa bahasa lidah tadi. Oh, mbak yandeh, mbak ini. Tetapi tingkah lakunya tetap dendam, ya kan? Tetap najis, tetap berzina, tetap gosip. Saya jawab, sebetulnya dia belum ada perubahan. Jadi sekali lagi, bukti saudara sudah dibaptis. Saudara yang pertama bahasa lidah, yang kedua hidup saudara berubah pelan-pelan. Sifat saudara, tingkah laku saudara, perkataan kita berubah, sehingga kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Nah, Kisah 2 ayat 4 kita akan baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh ini. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam apa? Bahasa-bahasa lain. Sepertinya diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi gini, ketika saudara dibaptis, maka saudara akan mendapatkan bahasa asing yang saudara belum pernah dengar, ya kan, juga tidak tahu. Dan baptisan bahasa lidah ini bukan dihafal, tidak dihafal. Jadi Tuhan memakai lidah. Tuhan memakai lidah kita untuk mengatakan sesuatu. Yang keempat, manfaat dari berdoa dalam bahasa roh. Saudara, ada manfaat ketika saudara berdoa dalam bahasa roh. Saudara sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Nah, siapanya berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kita tidak mengerti, dan oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara akan berbicara bahasa asing. Saya ambil contoh tadi, hinda lamba yande hinda lambu. Umpama tadi itu tadi kan. Nah, jadi saudara, itu adalah untuk saudara berbicara kepada Bapa di surga. Setan pun tidak mengerti. Nah, kita lanjut ya. Nah, saudara, ketika saudara bahasa roh, bahasa lidah, sebetulnya saudara sedang membangun manusia baru. Dalam hidup kita ini kan ada dua manusia. Manusia lama dan manusia baru. Nah, kita sedang membangun, saudara tahu, membangun itu kita seperti membangun rumah. Nah, itu dengan bahasa roh. Itu kalau seperti dengan rumah tadi, tapi kita membangun roh kita membangun diri kita ini.
Nah, 1 Korintus 14 ayat 4, siapanya berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Membangun dirinya sendiri. Jadi, sekali lagi, siapanya berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Membangun dirinya sendiri. Tetapi, siapanya bernubuat, ia membangun jemaat. Begini, saudara yang dikatakan membangun jemaat, ketika si A bahasa lidah, maka ada si B menerjemahkan. Atau si A tadi bahasa lidah, langsung dia menerjemahkan di dalam bahasa yang dimengerti, bahasa Indonesia, sepertinya gitu. Nah, jadi saudara, kita bisa membangun diri kita, tetapi kalau dia nubuat, itu membangun jemaat, membangun orang lain. Nah, yang ketiga, C, saudara membangun orang lain dengan menafsirkan. 1 Korintus 14 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara, ada dua jenis ini nih. Satu, saudara kata-kata dalam bahasa roh, membangun dirimu sendiri. Tetapi kalau ada nubuat, artinya saudara berkata-kata dalam bahasa asing, lalu diterjemahkan orang lain, atau saudara sendiri yang diterjemahkan oleh Roh Kudus, itu membangun jemaat. Jadi ada dua hal ini. Nah, yang kelima, pertanyaan saya, saudara mau dibaptis Roh Kudus? Sebetulnya kalau saudara mau dibaptis Roh Kudus itu sudah janji Bapa. Maka saudara, janji Bapa adalah saudara bisa dibaptis di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi saudara itu bisa dibaptis, ya kan, di mana saja, kapan saja. Yang penting asal saudara mau dan sudah mengerti. Nah, kita lihat di sini. Satu, caranya adalah saudara percaya dulu, ya kan, percaya ini. Ya kan, percaya Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oleh iman kita menerima roh, maksudnya itu roh Tuhan tadi yang telah dijanjikan. Jadi saudara, ketika saudara percaya pada Yesus, maka saudara akan dibaptis. Yang kedua, bukan hanya percaya, tetapi saudara minta. Nah, saudara, kita perlu minta. Ini perlu, Tuhan akan memberi bagi yang minta. Mintalah, maka kamu akan diberi. Jadi kalau saudara mau minta, Lukas 11 ayat 13, saya akan bacakan ini. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Jadi saudara perlu minta. Bisa katakan amin. Saudara perlu minta. Siapa yang minta akan diberi. Mintalah, maka engkau akan diberi. Jadi saudara, langkah kedua adalah minta. Tadi kan percaya, ya, lalu minta. Nah, saudara, yang ketiga, pertanyaan saya, saudara haus tak? Namanya haus itu pengen benar ini. Seperti saudara berjalan, ya kan, ke panas terik, lalu pengen minum air. Nah, itu pengen enggak ini nih? Ya kan, kita enggak bisa sekedar hanya ingin-ingin saja, tetapi ini memang haus. Nah, Yohanes 3 kita lihat di sini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus. Nah, di sini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saudara, ketika saudara dibaptis, itu nanti di dalam hati saudara ini ada aliran itu. Ada aliran air yang menyegarkan, yang membangun saudara, sehingga saudara bisa bersemangat ikut Tuhan Yesus, bersemangat bergairah untuk melayani, untuk ibadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, itu bergairah, sangat-sangat bergairah. Karena kita bukan rutinitas agamawi, bukan. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus ini yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Waktu ayat firman Tuhan Yohanes 7 ini, Yesus belum kembali ke surga, belum. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus telah kembali ke surga. Yang D, yang keempat, ketika saudara mau dibaptis, saudara cukup santai. Ya kan, jangan tegang itu tadi kan. Santai saja, santai, relax ini kan. Nah, hari ini pun kalau saudara mau dibaptis, dapat dengan santai dan relax ya kan. Jangan banyak pikiran yang melayang-layang. Kemudian jangan tegang ya. Buka mulut, karena Tuhan pakai lidah nih. Saya ulang lagi, Tuhan memakai lidah. Jadi lidah saudara itu akan bergetar sebentar. Yang penting buka lidah saudara, buka mulut. Tentunya Tuhan akan pakai lidah. Tapi saudara jangan tutup mulut, ya kan? Tak bisa itu. Mesti buka mulut saudara, ya kan? Tak bisa dengan tutup mulut, tak bisa. Jangan bicara dalam bahasa yang saudara mengerti. Nanti di dalam hati saudara ini, di dalam di dalam hatimu, dalam rohmu ini ada suatu aliran yang mengalir, ada suatu bahasa yang saudara tidak mengerti. Nah, awalnya begini, mungkin saudara akan berkata gini, pap, mungkin ini kan, bab. Nah, sama macam anak kecil, ketika anak kecil itu mulai bicara, dia akan ngomong pap, mam. Nah, semakin anak kecil tadi itu dewasa, tentunya dia akan mempunyai satu suku yang jelas. Jangan begini, ya kan, 20 tahun yang lalu ya, dia sudah dibaptis, hari ini pap, mam. Ya kan, 40 tahun yang lalu sudah dibaptis, tapi pap, mam. Artinya belum bisa bicara itu. Nah, jadi saudara sekalian, coba kita buka mulut saudara yang mau dibaptis. Saya ulang lagi, saudara yang mau dibaptis, coba buka mulut saudara, buka, dan buka lidah saudara. Nah, saudara yang mau, kita coba ya. Nah, saudara, kita doa ya. Saudara boleh tutup mata, pejamkan mata. Kita langsung minta hari ini juga. Kalau belum dapat hari ini, saudara sesuai dengan kehausan saudara, siapa tahu nanti malam atau besok atau kapan saudara akan dibaptis. Saya ambil contoh lagi. Ada seorang pemudi, dia sudah dapat pelajaran, lalu dia buka mulutnya, lalu dia bilang rasanya dia belum dapat. Tidak apa-apa, tapi dia ini rindu. Satu hari dia mau gosok baju, ya kan, Tuhan bicara, berdoa. Nah, ketika dia berdoa, maka dia mendapatkan bahasa lidah. Saya pun sama. Saya pengen, haus akan dapat, tapi saya rasanya belum dapat ini kan. Saya pengen terus, saya minta ini. Minta Tuhan, saya minta Tuhan. Sampai saya, ini kan saya di kamar sendirian. Saya buka mulut saya, lidah saya buka. Belum dapat itu tuh. Ya kan, sudah, nah ada apa-apa tadi. Nah, sudah sekian lama gitu, satu hari saya mau buka TV, ya kan, karena ada berita jam 9 malam itu. Lalu sebelum saya buka, Tuhan itu bicara itu, ya kan, doa. Dia bilang, ya sudah, saya doa,
Terus saya buka mulut saya, lidah saya buka lagi, ya kan, saya buka mulut saya. Lalu dari lidah ini pelan-pelan mulai getar, ya kan, mulai getar, ya kan, pelan-pelan. Lalu saya keluarkan itu, ya kan, saya keluarkan itu. Saudara jangan takut, ini bukan kesurupan, bukan. Jangan sampai pikir kesurupan, enggak. Kesurupan dia tidak mengerti. Itu ada roh jahat yang merasuk dia, itu tidak. Kita bukan itu, bukan. Jadi saudara tidak usah takut, ya kan. Nah, kalau saudara belum jelas, hubungi kami bisa. Saudara hubungi kami atau gereja yang mempunyai aliran Pantekosta, saudara bisa hubungi. Kita coba ini, Tuhan, kami yang hari ini minta baptisan Roh Kudus. Pakai kami Tuhan, mulut kami, lidah kami untuk mengeluarkan kata-kata yang baru. Mungkin kami dapat setengah suku dulu, tidak apa-apa. Lalu nanti kapan-kapan lagi Tuhan berikan kami satu kata. Lalu kapan-kapan lagi Tuhan berikan kami 2 kata. Lalu Tuhan berikan kami 3 kata, 4 kata, sehingga terjadilah sebuah kalimat. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata-kata. Sebuah kalimat, lalu Tuhan berikan lagi kalimat kedua, Tuhan berikan lagi kalimat ketiga. Beberapa kalimat itu artinya bahasa. Jadi bahasa itu terdiri dari beberapa kalimat yang berbeda. Tuhan berikan kami yang minta, kami yang haus. Terima kasih Tuhan, baik sekarang maupun nanti, ya kan, sesuai dengan kehausan kami, sesuai dengan keinginan kami. Tuhan, karena ini janji Bapak di surga sudah janji bahwa Tuhan akan memberikan kami baptisan Roh Kudus. Sangat penting Tuhan untuk baptisan Roh Kudus, apalagi zaman ini membuat kami semakin goncang, semakin tidak mengerti keadaan tidak menentu ini Tuhan. Sehingga kami mempunyai kepastian yang pasti bahwa kami adalah anak Tuhan, kami adalah umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dan kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Jangan takut, Tuhan pasti memberikan pada saudara baptisan Roh Kudus sesuai dengan janji Bapa. Tuhan pasti memberi asal saudara percaya pada, langkahnya adalah saudara percaya pada Tuhan Yesus, ya percaya dulu. Kemudian saudara minta, ya kan, minta. Yang ketiga memang ada kehausan. Karena haus, saudara ingin sekali, seperti saudara berjalan di gurun pasir, ingin air tadi, ini tadi. Karena kita berjalan di dunia ini nih gersang, ya kan, panas, terik, dan kita capek. Tapi saudara jangan takut, di tengah hidupnya gersang ini, Tuhan janjikan akan saudara dibaptis dengan Roh Kudus tadi. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengar pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Maka God.